Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil dengan NIM 20246301. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pengukuran stereonet. Bagaimana sih caranya? Langsung saja kita ke videonya. Di sini kita memiliki dua data strike dip, yaitu N101 derajat is dengan dip 50 derajat dan N201 derajat is dengan dip 30 derajat. Nah, untuk pembuatan stereonet sendiri itu memerlukan data dip direction. Maka dengan cara data ini kita tambahkan dengan 90 derajat. Maka hasilnya dipnya kita tulis dulu 50 derajat north 101 tambah 90 191 derajat is. Nah, untuk data yang kedua, dipnya kita tulis dulu 30 derajat north 201 tambah 90 berarti 291 derajat is. Ini adalah data dip direction untuk pembuatan stereonet itu sendiri. Nah, kita langsung masuk saja ke cara pembuatan stereonetnya. Yang kita perlukan adalah lembar SCIMITNET, sebuah lembar kalkir, paku tindis, pensil mekanik, dan sebuah penjepit serta papan clipboard. Langkah pertama yang kita perlukan adalah menengahkan kalkir dengan lembar SCIMITNET seperti ini. Nah, ketika sudah di tengah, lalu kita jepitkan. Nah, setelah itu kita menggunakan pensil, kita ikuti garis lingkaran ini. Kita buat lingkaran sesuai dengan apa yang ada di SCIMITNET seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memberikan tanda arahnya, north, west, east, dan south. Nah, setelah itu paku tindis yang tadi kita sudah siapkan kita masukkan pas ke tengah-tengah lubang seperti ini. Pertama kita bolongkan dulu, kita masukkan lewat dari belakang. Nah, ketika sudah seperti ini, nah kemudian kita lihat dari data yang sudah ada data dip directionnya, maka kita dapat melakukan plot. Cara plotnya seperti ini. North 190 derajat ini kita plot, hitung melalui garis yang tebal sebelah sini. Ini 10, ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100, 110, 20, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ini 190, ini 190, ini 192, maka 191 di sini. Lalu kita beri titik. Nah, kemudian setelah kita menandai plot tadi, kita putar kalkirnya sehingga titik yang diplot itu berada di arah east seperti ini. Lalu jangan lupa untuk kita jepit. Nah, ketika sudah pas di arah east, untuk data dipnya yaitu 50 derajat, maka kita hitung 50 derajat ke sebelah kiri. Ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita dapat menarik garis yang selurusan dengan titik ini seperti ini.
Nah, kemudian kita mencari nilai polnya, yaitu dengan cara kita hitung 90 derajat ke arah kiri seperti ini: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maka ini adalah titik polnya. Kita tandai dengan P1. Nah, kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Nah, ini adalah fungsi dari paku tindis agar mempermudah kita memutar-mutarnya agar tidak kesusahan. Kemudian kita jepit kembali. Nah, setelah itu kita plot data yang kedua. Data yang kedua yaitu north 291 derajat. Maka kita hitung di sini, ini 270 derajat, ini 280, ini 290, maka 291 berada di tengah-tengah. Kita plot seperti ini. Caranya masih sama seperti tadi. Kita putar kembali titik yang sudah diplot sampai berada di arah east. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menjepitnya. Nah, sama seperti tadi, nilai dipnya di sini adalah 30 derajat. Maka kita hitung dari sini 10, 20, 30. Nah, maka kita tinggal tarik garis yang selurusan dengan garis ini. Nah, sama seperti tadi, kita akan mencari titik polnya dengan cara yang sama, yaitu menghitung 90 derajat ke arah kiri. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di sini tandai dengan P2. Nah, langkah kemudian garis yang berpotongan ini, titik perpotongan ini kita putar hingga berada di posisi west atau di arah west seperti ini. Kemudian kita jepit lagi, lalu kita hitung dari sini. Ini 10, 20, 22, 24, 26, 27. Maka nilai 27 derajat ini adalah nilai besi, atau nilainya 27 derajat. Nah, setelah itu kita kembalikan ke posisi semula. Seperti ini. Kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis dari titik pertengahan, titik tengah, memotong garis atau titik pertemuan seperti ini. Tarik garis. Nah, kemudian kita hitung berapa derajatnya.
Ini 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 dan 260. Dan nilai 260 derajat ini adalah nilai 260 derajat. Nah, nilai 260 derajat ini merupakan nilai alfa 1. Nah, setelah itu kita akan mengukur nilai titik polnya. Caranya, titik pol kita putar-putar sehingga dia berada di satu garis, entah itu garis tipis atau garis tebal, intinya dia berada di satu garis. Contohnya seperti ini, dia berada di garis, dia sama berada di garis yang ini. Maka kita dapat menarik garis yang sama dengan garis pol. Maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini ke garis tengah, garis ini ke garis ini. Lalu kita menghitung dari pol 1 ke pol 2. Cara hitungnya tuh seperti ini. Kita hitung yang besar-besar dulu. Ini 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Maka nilai dari P1 ke P2 adalah 62 derajat. Maka akan terlihat seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Maka akan terlihat seperti ini. Dapat teman-teman lihat? Nah, setelah itu kita dapat membuka paku tindisnya, maka hasil yang didapatkan tuh seperti ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu nilai psi I dan nilai alfa 1. Nilai psi ini atau 27 derajat ini dalam konteks geologi struktur itu adalah umumnya merujuk pada sudut kemiringan semu atau apparent depth suatu bidang atau sudut penunjaman atau plunge suatu garis. Dan nilai alfa 1 atau 260 derajat ini merupakan longsoran baji atau perpotongan, arah perpotongan, karena dari dua data ini berpotongan, maka nilai alfa 1 ini merupakan arah perpotongannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan cara pengukuran stereonet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye.